Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang Megi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan serta kesehatan. Di video kali ini saya akan mendatangi salah satu situs Raja-Raja Binamu yang ada di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Cerita singkat yang saya dapatkan dari beberapa media dan juga beberapa narasumber yang saat itu saya kunjungi dan saya temui. Jeneponto adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang pada masa lalu terdapat kerajaan Binamu yang menguasai hampir seluruh Kabupaten Jeneponto. Pada ketinggian 38 meter di permukaan laut terdapat situs makam Raja-Raja Binamu yang terletak di atas tanah berbukit dikelilingi tanah datar, dan situs tersebut dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 karena berada tepat di pinggir jalan. Kerajaan Binamu adalah kerajaan yang berjasa mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil di Jeneponto, yaitu Kerajaan Tolo, Rumbia, Arungkeke, Bangkala, dan Tarwang. Ini dia Manggunturun dan Nuju. Manggunturun dan Nuju. Jarina Tumanuru Layu. Penyebar Islam pertama yang ada di Kabupaten Jeneponto. Dulu kan Binamu, sekarang baru Jeneponto. Oh, dulu semua ini Binamu di Binamu. Tapi Bonto Rambak kembali, dulunya kan Kerelayu besarnya. Iya. Kerelayu. Nama Binamu konon berasal dari kata Bine, Makassar, yang berarti bibit padi. Karena di daerah Binamu menjadi salah satu tempat pertama dikembangkan padi di pesawahan yang dibawa oleh orang Jawa. Kompleks makam Raja-Raja Binamu merupakan suatu kompleks pemakaman bangsawan Kerajaan Binamu di Kabupaten Jeneponto. Kompleks makam ini mengalami perbaikan pada tahun 1981 sampai dengan 1984 oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu kompleks ini mulai diresmikan dan dijadikan situs budaya yang dilindungi. Di sini tempat pelantikan Arai. Kalau ini penentunya laki-laki, ini perempuan. Ini biar hujan bagaimana airnya tidak tambah begini juga, begitu musim kemarau begini juga. Sumurnya kecil apa? Dalam itu tempat begini. Ini saya bisa begini. Ini tuh karena saya biasa bersihkan di sini. Menurut masyarakat sekitar, bahwasanya kompleks makam terdapat 3 sumur yang terletak pada lokasi di mana saat itu terdapat pelantikan para raja-raja, karaeng, dan segala macam.
Dan juga di dalam kompleks tersebut terdapat 3 pohon besar, yaitu pohon asem yang berlokasi tidak jauh dari pintu masuk kompleks, dan yang terbesar adalah di tengah-tengah kompleks. Di dalam kompleks tersebut banyak pesan moral yang harus kita baca dan kita pahami. Bangunan yang pada makam tersebut menggunakan batu yang diukir pada masa lalu, yang tidak tahu bagaimana cara pembuatannya. Namun saat ini sudah diteruskan oleh cucu dan cicitnya untuk meneruskan proses pembuatan batu nisan tersebut. Dan di dalam kompleks tersebut terdapat 2 buah kolam. Namun saat ini kolam tersebut tidak difungsikan kembali. Luasnya tanah atau komplek makam Raja Binamu membuat mata kami, jiwa kami, dan juga raga kami betah untuk bermain serta bercerita di kompleks tersebut. Kebersihan dan kerapihan sangat dijaga oleh masyarakat sekitar. Tanah yang kurang lebih 2 hektar yang didirikan untuk makam-makam raja tersebut dirawat oleh masyarakat sekitar agar generasi penerus kita, khususnya buat kita pribadi, menjaga budaya sejarah yang ada di daerah sekitar kita. Di kesempatan kali ini saya alhamdulillah dengan teman-teman boleh melihat batu yang 3 yang pada bulan dulu masih kecil dan sekarang sudah besar. Begini nih. Dulu segini, Sekarang besar. Dingin gitu kayak batu bisa begini nih dingin. Saya biasa buang kata berat sekali. Dingin sekali tuh. Kalau dia kata berat sekali itu berarti. bisa pegang Pak? Dulu kecil kayak begini. Pak, boleh saya pegang? Bisa ya? Saya sering juga pegang. Dingin gitu batu. Dingin sekali tuh dari dalam itu keluar. Dingin. Ini dia. Jadi ada 3 batu yang dulunya itu segempal tangan, sekarang bisa sebesar ini, ada 3. Dan ini rasa yang kita sentuh itu dingin sekali seperti es. Dan dulu ini sebenarnya rumah adat, tapi dibongkar dan diganti seperti ini. Dan tangga yang saya tadi saya lewati itu adalah tangga yang bekas rumah adat yang di batu dekat yang di bangunan, yang di pohon dekat pelantikan.
saudara, di kesempatan kali ini setelah saya berkunjung ke makam raja tadi Binamo. kerajaan Binamo, sekarang saya berada di tempat tidak jauh dari lokasi pembuatan batu nisan pada zaman kerajaan dulu, dan sekarang turun-temurun masih ada. Tapi sayangnya untuk akses jalan dari jalan poros menuju ke sini itu kurang baik seperti ini yang bisa kalian lihat. Dan memang butuh perhatian dari pemerintah. Yuk kita lihat. Nah inilah batu-batu dari sinilah yang diambil untuk membuatkan batu nisan di makam Raja Binamo. Ini batu-batu yang dari sini yang diambil, dan semua ini adalah batu ya dek. Asli nih batu nih. Nanti Betul ini di aspal dulu. Sampai ke sana ada desain yang begitu hebatnya di kampus makam Raja Binamo. Kalau bukan dari sini. jadi batu nisan yang ada di Raja Binamo itu awal mulanya batu-batunya dari sini apa ya? Iya, desa Balumbungan, Dusun Nangka-Nangka, Kecamatan Bontarambang, Kabupaten Jeneponto. Awalnya dari sini, cuman sayangnya tidak tidak dibersihkan ya, dikelola. Padahal ini sejarah nih. Masalah lahan juga mungkin bagaimana tidak ada yang namanya pembebasan lahan. Sekarang kan dengan dulu beda. Iya. Sekarang sudah banyak pemiliknya. Di orang sekarang bertentangan. Tuh, sampai ke situ dan sampai ke sana sampai ke aspal. Depan jalan poros. Jadi sampai lurus itu ditimbuni semua. Di sini ada lorong, Pak. Ada di situ terowongan masuk. Ada terowongan masuk ke saluran air atau gimana itu? Tempat penggalian ada pengambilan batu. Pengambilan batu. Dalam ini. Kalau dipikir cuma luas begini, sedangkan makam di banyak juga. Contoh ini ke depan nih. Luasnya nih pengambilannya masuk ke sini nih. Terus ke depan ini kan ini ada jembatan. Sampai ke sini juga ya. Ke sana. Tapi bertimbuni masyarakat. Iya, jadi kalau Jadi ini dulunya pegunungan, Pak? Pegunungan batu atau gimana? saya kurang tahu juga itu. Yang saya dapat itu hari baru sampai di sini. Ini kan sudah bertambah lagi ke sana. Oh, ini berarti baru ini. Iya. Ini dulu luas kalau yang saya dapat di sini. Yang luas ini sampai ke depan sana jalan poros. Mobil kan bisa masuk di sini. Iya. Ambil tempat pembuatannya. Bagaimana nih yang tahun-tahun lalu itu yang ratusan tahun, yang ribuan tahun. Belum ada ini ya, belum ada Ya, belum mobil ada ya. Mobil apa? Luasnya ini bagaimana di bawah ini? Iya. Semua kawasannya semua batu, dan ini batu. Seperti ini begitu sana. Sampai ke situ, Pak. Ini sudah bertimbun masyarakat. Tapi tidak produksi lagi ya, Pak? Ini belum ada yang buat lagi. Kalau itu orang bilang landasan tiang rumah kayu, dia bikin itunya. Ya, begini, kelapa benten namanya. Ini ada kelapa. Iya. Yang dia buat cuma itu yang dia tahu. Landasan rumah kayu. Yang begini untuk tiangnya tahu Pak? Iya. Selain itu juga saya ini dikasih pemandangan yang sangat luar biasa dari pegunungan atau bukit yang memang dulunya membuat batu nisan para raja terdahulu ya kan. Nah, bisa kita lihat di sebelah kanan saya itu adalah bukit-bukit yang memang indah pemandangannya ya kan? Dan yang saya injek ini memang beneran asli batu, itu luar biasa. Jadi luasnya minta ampun di sini untuk yang pernah kita tahap itu tadi, tapi kita tidak tahu proses pembuatannya seperti apa pada zaman dulu kan.
karena tidak ada narasumber yang harus kita tanya. Pembuatannya tuh dulu bagaimana, mungkin kalau zaman sekarang itu ada mesin ataupun pahat zaman sekarang, tapi kalau zaman dulu kita tidak tahu. Kalau alam lah, luar biasanya pada zaman dulu. Maka harapan kita semua, mari kita lestarikan. Seperti tadi pesan-pesan yang dimakan, mari lestarikan, jaga kerawatannya, tetap hargai budaya-budaya yang ada di Indonesia. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa perbanyak sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.